Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adahman naf'ah bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa yusannu rak'ata tahiyyatin li dakhili masjidin wa in taqarrara dukhuluhu aw lam yuridil julusa khilafan li Syekh Nasr wa tabi'ahu Syekh Zakaria fi syarhil manhaji wa tahriri biqaulihi in aradal julusa li khabari syaykhaini idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini wa tafutut tahiyyatu bil julusi tawili wa kadzal qasiri illam yasu aw yajhal wa yulhaqu bihima 'alal awjuh aw ihtaja lisyurbi fayaqudu lahu qalilan thumma ya'ti biha la yatulu qiyamuhu aw irabin anha. Kita lanjutkan kajian kita malam ini, namun sebelumnya sesuai dengan permintaan sebagian teman-teman, bila hari yang sudah coba fotokopikan doa sholat duha. Ya sudah yang tuliskan, tapi karena tulis tangan ya tidak serapi seperti yang dicetakan ya. Mohon dibagikan, diedarkan. Namun hanya satu selembar aja, selembar. Jadi mohon diedarkan, dibagikan kepada ya para jamaah yang mungkin ada yang belum hafal, silakan ya. Itu nanti bisa dibaca, lama-lama hafal jadinya. Baca saja yang untuk setelah sholat duha ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita malam ini, coba yang mohon supaya kita perhatikan sama-sama doa niki supaya tidak ada kesalahan baca pada saat kita membacanya setelah sholat duha. Ya, karena ini tulis tangan yang tidak seperti cetakan ya, yang rapi. Karena tulis tangan kan mencong-mencong, yang kadang-kadang harokatnya mencong-mencong ya. Tidak, yang kita sama-sama untuk perhatikan, sama-sama kita simak, sama-sama saling simak ya. Baik, coba kita lihat, kita masing-masing memperhatikan ya. Doa ini bacaannya adalah, kita sama-sama lihat, bismillah, sama-sama simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna buha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma, coba lagi sekali dari awal. Allahumma inna buha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal
quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarrib. Itu kayak seperti wawu itu ra itu. Faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu wa barikhu wa in kana ma'duman fa'awjidhu wa in kana ma'duman fa'awjidhu. Mungkin kalau ada sisa Pak Umar mungkin dikasih ya, ibu-ibu di belakang berapa yang sisa-sisa berapa ya. Wa in kana ma'duman fa'awjidhu ya bihaqqi buhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadakas sholihin. Mungkin ada yang kurang jelas bisa dibetulin, kita betulin sama-sama. Mungkin ada yang kurang jelas. Nggih jelas nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi ini adalah doa untuk salat duha, Jadi intinya adalah memohon rezeki. Memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan mengamalkan salat duha dan doanya sekaligus insyaallah kita tidak akan kekurangan rezeki. Ya. Wa in kana ma'duman fa'awjidhu. Artinya jika wa in kana dan jika rezekiku itu ma'duman tidak ada dalam catatan ya. Dalam catatan fa'awjidhu maka adakanlah ya Allah. Begitu. Jadi wa in kana ma'duman, kalau rezeki itu memang tidak punya catatan saya yang mendapatkan rezeki, mohon supaya diadakan. Nah, yang tidak ada diadakan. Ya Allah ada, kita mohon supaya Allah mengadakannya. Itu maksudnya. Agak pagah niki, mohon agak pagah sedikit. Okay. Tapi itulah yang diajarkan oleh syariat. Ya. Syariat mengajarkan ya, kepada kita doa ini. Okay. Fa'ujidu bihaqqi buhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Terakhir, atini ya Allah, berikanlah aku ma ataita, semua yang pernah engkau berikan kepada siapa? Kepada ibadaka sholihin, kepada hamba-hambamu yang soleh-soleh. Itu luar biasa doa ini. Atini ya Allah, berikanlah aku ma'ataita, semua yang pernah engkau berikan ibadakah kepada hambamu yang soleh-soleh. Itu penutup doa ini. Luar biasa. Kita mengharapkan jadi orang soleh semua ya, sehingga apa yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, mohon juga itu ya Allah. Nah, itu doa ini penutupnya seperti itu. Yang awal-awal adalah pujian. Allahumma buha abuhauka dan seterusnya, itulah pujian semua, pujian kepada Allah. Seperti Allahumma buha abuhauka ya Allah, hanya engkaulah sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya yang punya waktu buha. Nah, wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka, kekuatan itu cuma ada pada dirimu ya Allah. Wal qudrata qudratuka, kekuasaan itu adalah ada pada dirimu ya Allah. Nah, hanya ada pada dirimu kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang tulen. Wal ismata ismatuka, kemudian yang mampu ya
pemelihara kami adalah cuma Engkau ya Allah. Ismatuka. Baru mohon kita rezeki. Dari itu pujian-pujian semua, kemudian lanjutkan dengan doa untuk memohon rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizqi fis sama'i, ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, fa anzilhu, mohon diturunkan. Lalu kalau ada rezekiku di langit, mohon Engkau turunkan kepadaku. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan jika rezekiku ada di perut bumi, mohon dikeluarkan, mohon Engkau keluarkan untukku. Yang di langit mohon supaya Allah turunkan kepada kita, yang rezeki yang ada di perut bumi mohon supaya dikeluarkan. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, dan jika rezekiku itu sulit rezekiku itu, mohon fayassirhu, gampangkan dia untukku. Ya, untuk aku ya Allah, mohon supaya mudah bagiku. Engkau permudah bagiku rezeki yang sulit itu. Nah, terus wa in kana haraman fatahhirhu, dan kalau rezekiku itu haram, mohon fatahhirhu, maka sucikanlah sebelum aku terima. Sucikanlah dia rezekiku itu. Ya, halalkan dia untuk aku. Ya, jangan berikan aku yang haram. Bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita terima yang halal. Ya, itu bukan urusan kita bagaimana caranya. Allah yang punya punya pekerjaan untuk menghalalkan, untuk mensucikan, untuk menyucikan rezekiku itu. Bukan urusan kita. Yang jelas ya, jadi begini, yang jelas kalau kita terima rezeki dengan terkabulnya doa ini, pasti rezeki itu halal. Pasti rezeki itu adalah rezeki yang halal. Tidak akan kita ragukan lagi. Sudah, karena kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalaupun dia jauh rezekiku itu, tempatnya mungkin di mana, mungkin di bumi mana, atau di negara mana, atau di mana, faqarribhu, mohon supaya didekatkan kepadaku, supaya Engkau dekatkan kepadaku rezekiku itu. Faqarribhu. Wa in kana qalilan, kalau rezeki itu sedikit catatannya, sedikit di catatan Allah, rezeki yang sudah ditakdirkan dari sana, sudah ditulis di sana itu, tapi fakatsirhu, mohon diperbanyak, mohon Engkau perbanyak rezekiku itu. Setelah Engkau perbanyak, wabarikhu, kemudian berkatilah rezekiku itu, berikan berkah kepada rezeki yang banyak itu, yang semula memang sedikit, tetapi karena itu maka aku mohon supaya diperbanyaklah rezekiku, Engkau perbanyaklah rezekiku, kemudian Engkau kasih barakah rezeki yang aku terima dari Engkau ya Allah. Kemudian wa in kana ma'duman fa'awjidhu, dan kalau di catatanmu ya Allah, catatan Allah itu tidak ada rezeki itu, tidak ada tercatat. Ma'duman fa'awjidhu, mohon supaya diadakan. Yang tidak ada supaya diadakan. Nah, luar biasa. Fa'awjidhu bihaqqi buhaika, wa buhaika ini semuanya pujian, ya, dengan hak buhakmu, bahamu, jamalmu, wa quwwatika, kekuatanku, kekuasaanmu. Kemudian di akhir, atini ma'ataita ibadaka sholihin, kemudian berilah aku semua yang pernah Engkau berikan kepada hambamu yang saleh-saleh. Itu penutup daripada doa ini. Insyaallah rezeki kita tidak akan kekurangan kalau ini adalah amalan-amalan kita setelah sholat duha, karena ini adalah sesuai dengan syariat, insyaallah. Jadi kalau minta rezeki, yang doa-doa yang macam ini yang kita pakai, yang sesuai dengan syariat, yang diajarkan oleh syariat, terutama ketika sholat. Boleh yang lain, doa yang lain-lain boleh, tidak masalah, cuma karena ini sesuai syariat yang dianjurkan, ya tolong kita mohon kita pakai yang ini dan tambah dengan yang lain-lain, silakan. Bukan yang lain-lain tidak boleh, ya. Boleh, sangat boleh, tapi ini jangan kita tinggalkan karena memang itu ajaran syariatnya. Itu dia, ya. Jelas nih, nah inilah makna daripada doa ini. Baik, insyaallah ya,
Karena itu maka solat duha itu penting untuk kita laksanakan. Dan melaksanakan solat duha itu minimal sempurnalah. Itu yang berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 sempurna secara minimal. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi total 4 rakaat yang mulai dikatakan sempurna. Mau yang lebih sempurna lagi 6 rakaat. Mau yang paling sempurna 8 rakaat selesai. Ya, 8 rakaat paling sempurna, paling sebanyak-banyaknya sholat duha itu adalah 8 rakaat. 2 rakaat boleh 2 rakaat juga. Cuma alangkah baiknya kita minimal sempurna secara minimal yang 4 rakaat itu. Kalau dalam kondisi tertentu misalnya ya karena kita mungkin keburu misalnya mau kemana dan sebagainya, tidak apa-apa kita 2 rakaat saja daripada tidak melakukan sholat duha misalnya. Cukup 2 rakaat saja, tidak apa-apa. Ya. Walaupun tidak termasuk pada kategori mulai sempurna. 2 rakaat cukup. Tapi kita sudah namanya menunaikan yang namanya sholat duha. Ya, tapi jangan terus-terusan aja 2 rakaat terus gitu. Nah, ya sekali-sekali lah 2 rakaat. Tapi yang lazim minimal 4 rakaat. Bagus kalau bisa satu waktu 6 rakaat. Dan sekali-sekali bisa misalnya 8 rakaat. Kalau memang tidak bisa kita 8 rakaat terus gitu. Nah, itu maksudnya. Oke. Paham niki, jelas niki? Nah, itu mengenai sholat sunat duha. Ada pertanyaan jelas? Oke, baik. Kemudian itu adalah macam atau sholat yang ketiga dari sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat sunat duha. Yang pertama dulu sholat sunat rawatib. Kedua adalah sholat sunat witir yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah kecuali di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sunat hukumnya untuk melakukan sholat sunat witir secara berjamaah. Ya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan tidak disunatkan untuk kita lakukan secara berjamaah. Yang ketiga adalah sholat sunat duha yang sudah kita bahas beberapa tadi yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu itu. Yang keempat adalah wa yusannu rak'ata tahiyatin. Yang keempat adalah dari sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid di dakhili masjidin. Nah, sholat karena kita naik ke masjid, jadi untuk menghormati masjid. Hakikatnya adalah sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunat yang untuk menghormati masjid. Di sini dikatakan wal muradu ta'zimu rabbil masjidi. Hakikatnya adalah sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat untuk mengagungkan yang punya masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Jadi hakikat sholat sunat adalah sholat sunat untuk mengagungkan Allah yang punya masjid. Yang punya masjid kan Allah, yang kita sebut sebagai Baitullah. Makanya ketika kita ada di masjid pakai aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu termasuk adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, hukum daripada sholat tahiyatul masjid ini adalah itu sholat yang dianjurkan, dan kalau kita tidak melakukannya itu hukumnya makruh. Ya, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, Imam Asnawi
menyebutkan bahwa tempat-tempat yang mulia itu disunatkan untuk kita lakukan penghormatan ketika kita berada pada tempat-tempat mulia, itu termasuk masjid. Ya, penghormatan kepada masjid karena masjid merupakan tempat mulia dengan cara kita sholat tahiyatul masjid. Nah, disebutkan bahwa kalau kita naik ke Masjidil Haram, ya, cara penghormatan yang disyariatkan ketika naik ke Masjidil Haram adalah dengan tawaf dan sholat sunat tawaf sekaligus. Jadi tawaf itu yang kita lakukan di Masjidil Haram adalah dalam rangka untuk menghormati Masjidil Haram. Itu tahiyatul Ka'bah, tahiyat di Masjidil Haram. Nah, itu tahiyah, ya. Jadi dengan demikian cara penghormatannya dengan tawaf. Kalau kita tawaf, kalau tidak berkehendak untuk tawaf, karena kita tidak selalu ketika ke masjid tawaf kan, maka kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, jadi ketika naik ke Masjidil Haram, ya, kalau kita tidak melakukan tawaf, maka kita sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau tawaf itulah ya, sudah menjadi tahiyatul masjidnya, tawaf. Kemudian ada istilah tahiyatu mina. Bagi orang yang haji ini tahiyatu mina adalah menghormati Mina. Caranya adalah dengan melontar di Jumrah Aqabah pada tanggal 10 itu. Itu adalah tahiyatu minah namanya. Itu adalah syariat untuk menghormati tempat yang namanya Mina, yang sekaligus itu adalah merupakan rukun haji. Ya, jadi di Jumratul Aqabah kan pada tanggal 10 itu kita diharuskan, diwajibkan, ya, bahkan rukun untuk melakukan melontar Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah satu aja. Dan itu sekaligus disebut sebagai tahiyatu mina. Kalau orang Arab, ya, ulama-ulama di Arab itu, ya, dia senantiasa menyebut tahiyatu mina, ya. Tahiyatu mina adalah melakukan melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tahiyatu mina. Kemudian yang berikutnya ada tahiyatu Arafah. Nah, kita wukuf di Arafah itu ada sekaligus, ya, di mana itu dalam rangka memenuhi rukun haji, wukuf, sekaligus kita melakukan penghormatan terhadap tempat mulia yang namanya Arafah. Jadi disebut tahiyatu Arafah. Tahiyatu Arafah. Kemudian lagi ada tahiyatul liqa'il muslim bil salam. Menghormati perjumpaan kita, pertemuan dengan sesama muslim, kita lakukan dengan salam. Assalamualaikum. Nah, itu kita tahiyatul muslim, ya, tahiyatul muslim namanya, tahiyatul muslim, tahiyatul liqa'il muslim. Tahiyat penghormatan ketika kita bertemu sesama muslim dengan salam, assalamualaikum. Nah, itu dia. Ini adalah syariat, ya. Karena itu sepanjang kita tidak berhalangan dan ingat untuk melakukannya, kita lakukan, karena itu adalah syariat yang besar sekali nilainya bagi kita. Kemudian di sini istilah masjid itu tidak mutlak masjid seperti yang kita kenal selama ini. Ya, walaupun misalnya yang kita kenal ada musola kecil-kecil, itu masjid itu. Tetap kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita istilahnya musola kan, musola santai, langgar apa, tapi itu memang diperuntukkan untuk tempat sholat, itu namanya masjid juga. Tidak dikenal di dalam syariat namanya musola, tidak dikenal, ya, tidak dikenal, langgar tidak dikenal. Yang dikenal adalah masjid semua namanya.
masjid semua. Bahkan kalau ada bangunan sebagian dijadikan tempat sholat, itu masjid juga. Misalnya di pasar, di toko-toko besar, di mall misalnya, tempat orang sholat itu masjid itu. Di mall itu masjid itu. Silahkan melakukan sholat tahiyatul masjid di tempat itu. Dan itu adalah bagian daripada bangunan yang dijadikan tempat sholat di pasar, di mall, di bangunan-bangunan tertentu misalnya, setengahnya atau sebagian, walaupun kecil-kecil, walaupun sedikit, ya, dapur ukurannya tidak luas, tapi itu memang diperuntukkan untuk tempat sholat itu masjid juga. Karena itu maka sunat kita melakukan masjid di tempat-tempat semacam itu. Jadi tidak harus naik ke masjid seperti ini, ya, seperti yang di mana-mana gitu yang kita kenal. Enggak. Pokoknya ada bagian, ya, ada bagian tempat disediakan untuk tempat sholat di masjid. Karena itu maka tetap tahiyatul masjid, tetap tahiyatul masjid. Nah itu. Nanti wal muradu bil masjidi ghairul masjidil haram amma huwa fa in kana dakhilahu fa in kana dalikhu yuridu tawaf, itu adalah ya sunnah tawaf tahiyatul bait. Nah, terus ya tadi walau kana musya'an sampai indahu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wa in takarrara dukhuluhu. Walaupun misalnya berulang-ulang kita naik, misalnya begini, naik sekarang, pada saat itu kita disunatkan untuk melakukan masjid. Keluar lagi misalnya sebentar, pergi ke warung mana misalnya, naik lagi, tetap disunatkan untuk tahiyatul masjid itu. Ya, sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalaupun misalnya berulang-ulang kita naik, berulang-ulang juga kita disyariatkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan sekali kita sudah duduk di sini misalnya, udah tahiyatul masjid sudah, tapi kita pulang mungkin yang kita ambil sebentar kemana gitu, naik lagi, nah tetap disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu. Ya, wa in takarrara dukhuluhu. Ya. Alam yuridil julusa. Ataupun asal kita naik walaupun kita memang tidak berhajat untuk duduk. Ini memang sebagian ulama mengatakan harus berniat untuk berhajat untuk duduk. Kalau tidak berhajat untuk duduk, ada ulama mengatakan bahwa tidak sunat untuk melakukan masjid, tapi tidak. Ya, di sini tetap kita disunatkan untuk melakukan sholat sunatul masjid walaupun kita tidak duduk gitu loh, memang tidak berniat untuk melakukan duduk gitu, kegiatan duduk, tetap kita disunatkan. Ya, misalnya ya, kita pas naik masjid mau ngambil apa mungkin di masjid, ya, mau ngambil apa di masjid, tapi kita kan harus bubuk yang namanya sholat. Jadi kita ngambil itu misalnya tiang ngambil taruh kitab, lupa tiang kitab bawa kemarin malam misalnya kan, naiklah tiang untuk ngambil ini. Nah itu sunat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun misalnya anda akan duduk tiang ngambil ini pulang berangkat, tapi itu sunat betul untuk kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Wa in takarrara dulu. Nah ini ada dua pendapat, ya, yang mengatakan sunat tahiyatul masjid kalau kita mau duduk, tetapi yang umum adalah walaupun kita tidak duduk, mau duduk, tetap kita disunatkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu maksudnya. Hadisnya jelas. Nabi hadisnya, dalilnya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini." Nah, sini dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian masuk ke masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, tolong fala yajlis, jangan duduk dulu. Ya. Jangan duduk dulu sebelum yang bersangkutan sholat sunat 2 rakaat. Perintahnya jelas. Karena itu berdasarkan hadis ini, maka sebelum kita sholat 2 rakaat yang kita sebut sebagai tahiyatul masjid, itu hukumnya kita duduk makruh.
jangan kita duduk. Makruh hukumnya kalau kita duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu. Jadi kalau naik ke masjid, ya, apalagi kalau kita mau mau duduk, karena memang kita perlu duduk di masjid itu, maka kita lakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum kita duduk. Nah, karena itu maka di sini watafutut tahiyyatu bil julusit tawili wa kadzal qasir illam yasu aw yajhal. Dan karena itu maka yang sholat sunat tahiyatul masjid itu hilang kesempatan kita untuk kita lakukan kalau kita duduk. Nah, itu dia. Jadi kalau umpamanya datang terus antum duduk begitu, nah mau sholat sudah tidak lagi waktunya, tidak waktunya lagi untuk apa? Kesempatan kita hilang, kesempatan kita tidak ada lagi gitu. Kalau kita duduk, oh, iya artinya tidak lagi kita tidak lagi ada sholat sunat tahiyatul masjidnya kalau kita sudah duduk gitu. Sudah habis kesempatannya, sudah habis. Ya. Jadi tidak lagi kita berkesempatan, ya, tidak disunatkan, tidak ada apa-apanya gitu. Kalau sudah kita duduk terus mau tahiyatul masjid, saya lupa tahiyatul masjid. Kecuali kalau umpamanya lupanya benar-benar lupa dan sebentar gitu. Ya. Kalau pas sebenarnya saya mau tahiyatul masjid, tapi pas duduk, nah, tapi baru ingat malah setelah semenit duduk misalnya, enggak apa-apa kalau begitu. Ya, enggak langsung sholat. Enggak harus turun dulu, langsung sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau uzur, ya kalau uzur kalian cerita. Ini kalau sengaja, kalau sehat, ya. Kalau sehat dan kalau misalnya enggak ada hambatan apa-apa, ya. Nah, ini dikatakan bahwa ya sholat tahiyatul masjid itu tidak ada kesempatan lagi, sudah habis kesempatannya ketika duduknya yang agak lama, menurut uruf, menurut penilaian kita, ya. Jadi wa kadzal qasir illam yasu aw yajhal. Jadi lama duduk atau sedikit duduk tapi sengaja. Sebentar sengaja dia duduk. Sunat tahiyatul masjid, ya. Nggih. Untuk salat sunat tahiyatul masjid maksudnya niki. Iya. Jadi ini sudah hilang kesempatan kita untuk melakukan salat masjid kalau kita sudah duduk sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tergantung, lupa kita itu, tapi lupa sudah lama kita duduk baru ingat, itu sudah hilang juga kesempatan itu. Udah lama kita duduk ini, sudah ngobrol lama duduk, ya, itu hilang juga kesempatan kita untuk melakukan sholat lama. Tapi kalau sebentar, ya, masih bisa kita ditolerir, artinya masih bisa kita sholat masjid. Percaya segera berdiri begitu ingat, ya, boleh sebentar, lupa karena lupa, ya. Jadi wayul haqu bihima 'alal aujuh ma lawihta jali syurbi. Nah, kalau itu termasuk juga diperbolehkan, belum hilang kesempatan, misalnya kalau kita mau minum, kan minum itu kan duduk, makruh minum berdiri kan, kita duduk. Tapi mohon diperhatikan duduknya waktu minum itu jangan sampai pantat menyentuh ini. Cara minum adalah berdirikan kaki ini. Yang tidak bisa mencontohkannya kena sakit niki. Jadi kayak orang yang ya bukannya kan enggak, ya kayak itu coba ya, enggak berdiri kedua-duanya agak jengku pakai enggak jengku pakai, ya boleh begitu juga. Enggak jengku, nah enggak angkat Pak, tumit belakang, angkat, angkat tumit belakang. Kayak mutahiyat ya? Kayak mutahiyat, tapi kita berdirikan kaki kita, dirikan kaki kita, ya, kedua-duanya kita duduk di atas tumit kita gitu. Nah itu maksudnya. Ya semitah. Kita ketika mengangkat dari sujud kan begitu caranya kita. Nah yang begitu itu duduknya.
Kalau duduk sampai dengan menyentuh ini aja sudah hilang kesempatan. Ya, hilang kesempatan. Ya, itu hati-hati betul. Ya. Jadi itu yang harus kita ya. Ya. Jadi boleh, itu masjid juga. Ya? Oh, enggak, makanya boleh, dan itu masjid juga. Tidak ada istilah musalla dalam syariat. Masjid semua namanya. Bahkan sudah yang sebutkan tadi, itu juga tetap sunat masjid. Kalau ada bangunan besar, sebagian dipakai sebagai tempat sholat. Nah, itu iya kayak di pasar, di mall, kayak di mana kayak iya di mana kayak di kapal kayak di mana. Nah, itu tetap masjid namanya. Tetap kita disunatkan untuk nah, apalagi musalla jelas itu masjid meskipun dia kecil. Ya, enggak, tetap dia masjid itu. Ya. Langgar sebutan kita kan, santren kadang-kadang sebutannya gitu. Itu masjid itu dan tetap disunatkan. Nggih, dong. Iya. Pokoknya ada space yang memang diperuntukkan untuk sholat. Nah, gitu. Kalau ini kita datang ke masjid, orang sedang azan, dan lalu kita tunggu dulu selesai azan. Nah, mana yang lebih utama kita lakukan, sholat sunat rawatib atau sholat tahiyatul masjid? Jadi kalau sudah azan itu bukan tempatnya lagi kita untuk melakukan sholat di masjid. Walaupun ada kesempatan. Walaupun ada kesempatan. Nah, jadi kita lakukan langsung adalah sholat sunat rawatib. Nanti akan datang pembahasannya. Jadi itu akan tercover oleh sunat rawatib itu, sholat masjid itu. Gitu. Sehingga tidak jadi makruh kalau kita duduk. Kalau kita sholat sunat rawatib pengganti semacam mengcover sholat sunat di masjid kita dengan sholat sunat rawatib itu, asalkan di 2 rakaat. Nah, kalau umpama kita selesai azan langsung kita sholat sunat rawatib. Nah, setelah selesai sholat sunat rawatib karena ada masih waktu, kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Enggak usah. Jangan. Nah, jangan. Kalau kita lakukan apa hukumnya itu? Enggak masuk, bukan hanya enggak sah, tapi tidak direkek sebagai sholat. Lebih baik enggak usah. Malah kalau sholat sunat subuh setelah azan tidak boleh selainan sholat sunat 2 rakaat subuh. Itu hukumnya makruh. Kalau kita sunat selain sholat sunat subuh yang 2 rakaat itu setelah azan. Kalaupun panjang waktunya ini antara azan dan iqamat ada tersedia waktu. Soalnya banyak saya lihat makmum selesai azan subuh itu karena waktunya panjang, ya sholat lagi. Itu dia tidak ada itu makruh hukumnya sholat selain sholat sunat subuh atau yang disebut dengan sholat 2 rakaat fajar, sholat 2 rakaat fajar. Nah, itu ulama mengatakan itu makruh sholat yang lain. Ya, apalagi nggak boleh, nggak makruh itu semua. Kalau sudah azan tunggu qamat sudah cukup dengan sholat sunat subuh atau sholat 2 rakaat fajar. Nah, kalau mau sholat di masjid cepatan datang sebelum azan. Belum azan kita datang supaya dapat sholat sunat di masjid. Ya kan? Sebelum azan kita datang. Ya. Kalau mau sholat sunat di masjid. Jadi kalau sudah masuk azan itu tidak perlu kita sholat sunat yang lain. Ya. Terutama pada waktu subuh. Karena memang ada itu di kitab disebutkan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.